Halo, selamat siang. Kita jumpa lagi pada pertemuan kita yang berikutnya, ya. Nah, hari ini kita sudah masuk pada bulan September. Berarti pembelajaran kita sudah berjalan hampir 3 bulan, ya. Dan jangan lupa pada bulan ini kita akan mengikuti yang namanya ujian tengah semester. Jadi persiapkanlah dirimu, ya. Nah, kita langsung masuk pada pembelajarannya. Nah, pada pertemuan kita hari ini kita akan masuk pada bab yang baru, ya. Bab yang baru yang berjudul sistem gerak pada manusia, ya. Sistem gerak pada manusia. Kenapa? Karena akan ada yang namanya sistem gerak pada hewan setelah pembelajaran ini, ya. Setelah kita selesai membahas mengenai sistem gerak pada manusia. Oke. Nah, yang namanya materi baru berarti itu memiliki yang namanya kompetensi dasar, ya. Kompetensi itu adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang siswa ketika materi itu sudah selesai dibagikan oleh guru, sudah selesai diajarkan oleh guru. Apa sih kompetensi dasarnya? Mari kita lihat, ya. Oke. Ya, kompetensi dasarnya adalah seorang siswa harus mampu mendeskripsikan atau menceritakan bagaimana struktur, rangka, dan otot yang menyusun tubuh manusia serta fungsinya dalam berbagai kondisi. Ya, sekali lagi, seorang siswa mampu mendeskripsikan atau menceritakan struktur, rangka, dan otot, ya, struktur rangka dan otot yang menyusun tubuh manusia serta fungsinya dalam berbagai kondisi. Itulah yang harus kalian miliki setelah selesai pembelajaran mengenai sistem gerak ini, ya. Oke. Oleh karena itu saya permudah dengan cara apa? Saya buat peta konsepnya, ya. Saya buat, ya. Oke. Peta konsep itu berarti menceritakan hal apa saja yang akan saya ajarkan di dalamnya, ya. Oke. Nah, ini dia. Oke, peta konsepnya. Nah, bisa kalian lihat di sini, ya. Khusus pada sistem gerak ini kita akan belajar mengenai yang pertama adanya rangka atau tulang, yang kedua otot, yang ketiga ada sendi, ya. Nanti di dalam rangka tersebut nanti kita akan belajar mengenai apa itu rangka aksial, ya, apa itu rangka apendikular, ya. Nah, kemudian setelah kita selesai belajar tentang rangka, kita belajar mengenai otot. Nah, otot pada tubuh manusia itu ada 3. Yang pertama otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Dan yang terakhir adalah sendi. Nah, sendi di dalam tubuh kita yang menyebabkan tubuh kita bisa melakukan pergerakan-pergerakan itu ada beberapa. Ada yang namanya sendi mati, ada yang namanya sendi kaku, dan ada yang namanya sendi bebas. Nanti kita akan belajar satu persatu. Nah, khusus pada pertemuan kita hari ini kita khusus membahas mengenai tulang, ya. Nah, ingat ya. Kalau saya katakan rangka, kalian jangan bingung. Kenapa? Rangka itu adalah kumpulan dari tulang, ya. Sedangkan satuannya itu adalah tulang, ya. Oke, jelas ya. Nah, jadi hari ini kita khusus belajar mengenai tulang atau rangka, ya. Baik, kita mulai pembelajarannya. Nah, ini dia. Nah, biasanya ya makhluk hidup dapat bergerak, khususnya kita dapat bergerak karena ada kerjasama. Kerjasama siapa? Ya, kerjasama antara tulang dan otot. Nah, tulang dan otot inilah yang menimbulkan pergerakan pada tubuh kita. Nah, sehingga ya ketika tidak ada tulang, maka otot tidak dapat bergerak. Ketika tidak ada otot, maka tulang tidak dapat menjalankan fungsinya. Sehingga mereka itu berdua bekerja bersama-sama, ya. Nah, tulang di sini dikatakan sebagai alat gerak aktif. Kenapa? Tulang dikatakan sebagai alat gerak pasif. Kenapa? Karena bukan tulang yang menyebabkan tubuh kita bergerak, tetapi otot. Sehingga otot dikatakan sebagai alat gerak aktif, sedangkan tulang dikatakan sebagai alat gerak pasif. Ya, oke. Nah, kita bahas mengenai tulang dulu ya. Nah, ini dia. Nah, apa sih fungsi tulang di dalam tubuh kita? Nah, fungsi tulang di dalam tubuh kita itu ada 6. Yang pertama, ya, dia berfungsi untuk menegakkan tubuh kita.
Ya. Yang kedua, dia berfungsi memberi bentuk pada tubuh kita. Yang ketiga, dia melindungi organ-organ yang penting dalam tubuh kita. Seperti apa? Jantung, paru-paru, dan lain sebagainya. Yang keempat, pada tulanglah tempat terjadinya pembentukan sel darah merah dan sel darah putih. Ya, khususnya pada sumsum tulang. Dan yang keempat, pada tulang dikatakan sebagai alat gerak pasif. Ya. Nah, berikutnya, tulang digunakan sebagai tempat melekatnya otot. Seperti yang saya bilang tadi, ya, bahwa tulang digunakan sebagai tempat melekatnya otot. Nah, itulah beberapa fungsi tulang. Nah, kita langsung masuk kepada materi kita, pada pembagian tulang, ya. Nah, tulang di dalam tubuh kita itu terbagi, ya, berdasarkan bentuk dan berdasarkan struktur yang menyusunnya. Nah, kali ini yang saya bahas mengenai pembagian tulang berdasarkan bentuknya di dalam tubuh kita, ya. Ada bentuknya pendek, ada bentuknya panjang atau pipa, ada bentuknya pipi, ada bentuknya tidak beraturan, ada bentuknya sesamoid, ya, bentuknya bulat-bulat. Kemudian ada bentuknya yang sutura, itu dia nggak tipis, pipi tapi nggak beraturan letaknya, ya. Nah, itu dia. Oke, nah mari kita lihat contohnya. Nah, ini dia gambarnya. Nah, ini adalah contoh tulang pendek, yaitu ruas tulang belakang. Jadi tulang pendek itu contohnya adalah tulang menyusun ruas tulang belakang. Berikutnya, tulang bentuk pipa atau panjang. Nah, tulang inilah yang digunakan untuk menyusun tulang lengan atas, lengan bawah, tulang paha, tulang betis. Ya. Nah, berikutnya tulang pipi. Nah, tulang pipi itu contohnya tulang belikat, diletaknya di sini nih. Ya, letaknya di sini ada dua tuh, ya. Nah, berikutnya ada tulang gak berbentuk, gimana? Di rahang atas ataupun rahang bawah, ya. Nah, berikutnya ada sutura, tulangnya pipi tapi gak beraturan ukurannya. Nah, letaknya di tengkorak kepala kita disusun oleh tulang bentuknya sutura. Dan yang terakhir adalah yang letaknya pada jempol kaki, itu tulang sesamoid, bentuknya bulat. Nah, ini dia bentuknya bulat nih. Ya, bentuknya bulat lah, ya, jumlahnya 2, khusus pada bagian jempol kaki, ya. Nah, itu dia. Nah, sekarang kita bahas mengenai pembagian tulang berdasarkan yang membentuknya, ya, struktur pembentuknya, struktur penyusunnya. Itu ada 2. Yang pertama tulang rawan atau dikenal dengan nama osteon. Yang kedua ada yang dikenal dengan nama tulang keras, nama lainnya adalah osteon, dan yang kedua adalah tulang rawan, nama lainnya adalah kartilago. Nah, kenapa dikatakan tulang keras? Karena penyusunnya adalah kebanyakan zat kapur, ya, kebanyakan zat kapur, tetapi sedikit zat yang merekat, zat perekatnya, dan juga dia tersusun protein juga. Nah, kalau tulang rawan itu dia banyak zat perekatnya, sedikit zat kapur, sehingga dia lembek atau lunak, ya, gampang dibentuk. Nah, contoh tulang keras itu ya udah tulang yang menyusun lengan atas, lengan bawah, tulang paha, tulang betis, ya, yang sifatnya keras. Kemudian tulang rawan contohnya ini hidung, ya, telinga, kemudian pangkal lidah kita, itu penyusun adalah tulang rawan. Oke, mari kita lihat contohnya. Nah, ini dia. Ini tulang paha, ya, mewakili tulang keras, contoh tulang keras, dan ini tulang telinga, daun telinga mewakili tulang rawan, ya. Oke, berikutnya. Nah, ini dia. Tubuh manusia yang sudah dewasa, ya, itu disusun oleh sejumlah tulang. Nah, sejumlah tulang ini itu dibagi-bagi, ya, berdasarkan tempat di mana dia berada dan apa fungsinya. Nah, berdasarkan, ya, tubuh manusia ini yang sudah dewasa itu terbagi 2. Yang pertama rangka aksial atau namanya rangka anggota badan, ya. Yang kedua rangka apendikular atau nama lainnya adalah anggota gerak atas tangan dan anggota gerak bawah kaki. Nah, itu dia. Jadi terbagi atas 2. Jumlah tulang yang menyusun rangka aksial itu ada 80. Sedangkan rangka apendikular itu ada 126. Sehingga ketika ditotal itu akan menghasilkan 206. Ya, jadi kesimpulannya orang yang sudah dewasa akan memiliki jumlah tulang
di dalam tubuhnya sebanyak 206 ya, baik dia tulang rawan ataupun tulang keras, baik dia bentuk pipa, bentuk pendek, bentuk pipi, bentuk sutura, bentuk tidak beraturan, bentuk sesamoid ya, seluruhnya jumlahnya adalah 206. Oke, jelas ya. Nah, yang 206 ini terbagi-baginya kemana aja, Bu? Oke, kita bahas satu persatu. Oke, kita bahas dari rangka aksial ya. Nah, ini rangka aksial. Rangka aksial kalau di depan ini ya, itu terbagi atas 4 ya. Nah, ada tambahan 2 lagi sehingga jumlahnya 6. Oke, yang pertama ya, apa saja yang 6 ini? Yang pertama, tulang tengkorak ya, tulang tengkorak. Tulang tengkorak ini ada 2, tengkorak depan sama tengkorak belakang. Udah? Itu yang pertama. Yang kedua, tulang belakang. Ini tulang belakang ya. Yang ketiga ya, tadi 2 ya, sekarang ketiga. Nah, tulang rusuk. Ya, yang keempat tulang dada. Yang kelima tulang gelang bahu. Ya, yang keenam tulang gelang panggul. Ya, sekali lagi. Rangka aksial terbagi atas 6 ya, 6 pembagian tulang ya. Yang pertama tulang tengkorak. Nah, tulang tengkorak ini tulang tengkorak depan sama tulang tengkorak belakang. Nah, yang kedua tulang belakang. Nah, yang ketiga tulang rusuk ya, rusuk. Yang keempat tulang dada. Yang kelima tulang gelang bahu. Yang keenam tulang gelang panggul ya. Oke, mari kita bahas satu persatu. Nah, ini dia tulang tengkorak. Ya, tulang tengkorak seperti yang saya bilang tadi itu terbagi atas 2, tengkorak depan sama tengkorak belakang. Tengkorak depan terdiri atas tulang dahi, tulang air mata, tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang langit-langit dan tulang pangkal lidah. Sekali lagi, tengkorak depan terdiri atas tulang dahi, tulang air mata, tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas, tulang rahang bawah. Nah, sekarang kita masuk pada tengkorak bagian belakang. Tengkorak bagian belakang terdiri atas tulang ubun-ubun, tulang baji, tulang pelipis di belakang telinga nih, dan tengkorak belakang. Sekali lagi, tengkorak belakang terdiri atas tulang ubun-ubun, tulang baji, tulang pelipis, dan tulang tengkorak belakang. Ya, oke, jelas ya. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua, tulang belakang terdiri atas. Ya, oke, kita lihat. Nah, ini dia. Bukan tulang belakang. Tulang rusuk atau tulang dada. Ya, tulang rusuk sejati, tulang rusuk palsu, kemudian tulang rusuk melayang. Ya. Oke, tulang rusuk sejati, tulang rusuk palsu, tulang rusuk melayang. Nah, tulang dada terdiri atas tulang bagian hulu, kemudian bagian badan dan kemudian tajuk pedang. Kalau kita gambar di sini, ini bagian hulu, bagian atas, ini ya. Nih. Kemudian turun ke bawah, lalu ada tulang berbentuk seperti ujung pedang, itu dikenal dengan nama tulang tajuk pedang. Ya, kemudian tadi yang saya bilang tadi yang saya tunjukkan di tubuh saya bahwa ada tulang rusuk, tulang rusuk sejati, rusuk palsu dan rusuk melayang pada bagian bawah. Ya, oke. Nah, berikutnya tulang belakang. Nah, tulang belakang terdiri atas yang pertama tulang leher, ya, tulang leher, lalu tulang punggung, kemudian tulang pinggang, ya, tulang pinggang, kemudian tulang kelangka, ya, yang dikenal dengan nama selangkangan kita itu namanya tulang kelangka penyusunnya, lalu tulang ekor itu dekat dengan anus, kemudian tulang sakrum, ya, tulang sakrum itu dekat ujung dari tulang belakang tadi, ya, tulang pinggang tadi, ya, tulang pinggang kan ada ya, ujungnya itu adalah si tulang sakrum. Setelah tulang sakrum baru tulang ekor.
Ya, oke. Nah, berikutnya kita masuk yang berikutnya adalah tulang gelang panggul. Letaknya di bawah ya. Nah, ada yang dikenal dengan nama tulang usus. Nah, tulang ini yang khusus melindungi keberadaan usus kita, baik dia usus besar ataupun usus halus ya. Nah, yang kedua ada tulang duduk. Nah, ini letaknya pada bagian pantat ini ya, berdekatan dengan tulang ekor. Nah, berikutnya ada tulang kemaluan. Nah, ini yang melindungi kemaluan kita ya, alat kelamin kita masing-masing. Dan yang terakhir ada tulang panggul, tulang panggul. Nah, nanti di bagian tulang panggul ini nanti terdapat namanya alat reproduksi ya, tulang panggul tadi. Nah, itu dia. Nah, dan yang terakhir adalah tulang gelang bahu. Ini bahu kita nih, ini bahu kita. Terdiri atas dua. Yang pertama tulang selangka. Mana tulang selangka, Bu? Yang ini tulang selangka. Ini tulang selangka. Nah, kalau saya nggak kelihatan ya. Ini tulang selangka. Yang di sini adalah tulang belikat. Ya, cuma dua aja, tulang selangka dan tulang belikat. Selangka dan belikat. Oke, jelas ya? Oke, baik. Nah, pembelajaran kita sampai pada tulang ini saja ya, pembagian tulang yang menyusun tubuh manusia. Nah, minggu depan kita akan masuk kepada materi mengenai otot ya. Nah, jadi tugas kalian adalah setelah kalian menyaksikan video saya, kalian boleh ya, ketika ada hal yang penting boleh kalian pindahkan ke dalam catatan. Tetapi kalau memang hal itu bisa kalian gunakan sebagai pengetahuan ya, kalau kalian merasa bahwa kalian sudah mengerti dan tidak bercatat, tidak masalah ya. Oke, jadi itu yang saya minta dari kalian. Kalian pahami, kalian mengerti, sehingga nanti ketika ada ujian, ketika nanti ada ulangan atau ujian atau kita bertatap muka, langsung nanti setelah masa lockdown kalian di rumah itu selesai dan kita bertatap muka di sekolah, kalian bisa mengerti ya. Nah ya, oke. Jika ada pertanyaan jika ada penjelasan saya yang tidak kalian mengerti, boleh kalian tanyakan kepada saya ya. Oke, jangan lupa tanyakan kepada saya. Jangan lama tanyanya, atau dua minggu atau 3 minggu, jangan. Kalau bisa begitu video ini kalian lihat, ketika ada penjelasan saya yang tidak kalian mengerti, silahkan langsung ditanya. Jangan ditunda-tunda. Jelas ya? Oke, anak-anakku ya? Nah, baik. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Selamat siang dan tetap semangat.